Terus kemarin juga udah dibahas ya tentang pengalaman dari Mapers itu sendiri seperti apa, terus enaknya di bidang ilmiah seperti apa, udah banyak ya kita dapatnya. Nah, sekarang kita topiknya itu pembahasan tentang ide dan ide. Jadi teman-teman yang udah punya idenya bisa dibahas pada malam hari ini, ataupun kalau memang belum ada ide sama sekali, nanti pemateri bisa memaparkan ide-ide apa aja yang relate banget sama TL dan berpotensi besar untuk dikembangkan lagi, kayak gitu. Ini sambil menunggu teman-teman yang lainnya ya, karena kita tahu kalau waktu isyanya nggak barengan. Jadi di tengah-tengah tuh pasti ada nambah-nambah lagi. Jadi untuk mempersingkat waktu, aku bacakan dulu CV dari pematerinya. Oke, buat yang belum kenal, pemateri kita namanya Mbak Nafiah Afurauf. Beliau, Mbaknya ini angkatan 2016 ya. Jadi barusan lulus dan tahun kemarin juga jadi apa ya istilahnya, Kadifristek ya, Kadifristek cewek. Dan pengalamannya juga banyak, terutama di bidang keilmiahan. Mbak Nafiah ini organisasinya juga berkaitan tentang keilmiahan, yaitu di Trainer Keilmiahan ITS. Di situ Mbak Nafiah jadi sekretaris 1, terus menjadi kepala riset dan teknologi jadi sekretaris 1 di Trainer Keilmiahan ITS dan jadi Kadifristek di himpunan. Jadi ada 2 organisasinya. Terus untuk pengalamannya sendiri, Mbak Nafiah tuh pernah magang di PPLI. PPLI ini instansi yang mengelola limbah B3 ya, yang ada di Cilengsi. Terus pernah beberapa kali jadi aslab di tackling. Terus untuk prestasinya ada banyak ya. Sudah ada di posternya juga. Mbak Nafiah 4 kali dapat pendanaan, terus pernah juga ke PIMNAS. Terus lomba-lomba lainnya seperti lomba esai, lomba paper juga beberapa kali menang. Jadi nggak usah diragukan lagi ya tentang per-PKM dan lomba-lomba lainnya. Oke, mungkin itu aja perkenalan dari pemateri kita pada malam hari ini. Dan aku bacakan juga untuk alurnya seperti apa. Jadi kita ada sesi penjelasan dulu dari Mbak Nafiah selama 45 menit. Materinya ya kita brainstorming ide. Terus ada sesi tanya jawab selama 25 menit, tapi ini bisa dipersingkat ya, kalau teman-teman emang merasa udah jelas, itu bisa kita persingkat. Terus yang terakhir, kita membahas tentang ide, gitu. Jadi kan di tugas pertama, kami udah menginfokan ya untuk membentuk satu grup, terus membentuk satu ide dulu, kayak gitu. Terserah idenya bebas, kayak gitu. Tapi kalau emang masih belum ada sama sekali, nanti dari Mbak Nafiah sendiri akan membahas beberapa ide-ide yang relevan dengan TL dan berpotensi untuk dikembangkan. Jadi kayak gitu ya untuk alurnya pada malam hari ini. Kita tanpa berlama-lama, aku persilahkan Mbak Nafiah untuk memulai sesinya. Silahkan Mbak. Oke, Oke, halo, selamat malam semuanya. Malam. Ya, sebelumnya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya dari Ristek HMTL sudah mengundang untuk memberikan materi terkait brainstorming ide. Jadi mungkin ini kita lebih banyak mungkin lebih ke sharing dan juga nanti lebih ke membahas terkait dari idenya teman-teman seperti itu ya. Oke, jadi mungkin karena di sini sebenarnya ada beberapa yang sudah aku kenal dan mungkin ada beberapa yang belum aku kenal juga yang ada di sini. Mungkin bisa minta tolong teman-teman untuk memperkenalkan dirinya nanti biar lebih enak aja karena kan ini RC itu kan klub ya. Biasanya kan lebih banyak interaksi gitu kalau kita offline, tapi karena kita online, jadi mungkin bisa teman-teman perkenalkan dirinya atau bisa angkatan berapa atau mau asalnya dari mana juga terserah. Penting saya di sini mau mengenal lebih dalam teman-teman
kalian yang ada di sini. Gitu. Mungkin boleh minta tolong perkenalkan dirinya mungkin, ya kan? Kalau Mas Surya nggak perlu kenalan ya karena sudah kenal. Mungkin teman-teman yang lain. Oke, ini ada siapa sih di sini? Kayaknya saya yang belum kenal Mbak Safa ya. Mbak Safa saya belum kenal. Halo. Mbak. Halo. Aku Safa dari angkatan 2019. Oke, 2019 ya. Mantesan saya nggak kenal. Dia udah lulus deh. Belum ya? Oh, belum. 2019 ya. Oke. Di mana tinggalnya Safa? Di Sidoarjo, Mbak. Oh ya, dekat berarti. Oke. Iya. Kalau sebentar siapa lagi nih? Mungkin Al-Fatih, Fadila, Jihan ya? Iya, Mbak. Oh ya, oke. Ya, halo Mbak, aku Jihan dari Ngawi, angkatan 2019. Iya, halo Jihan. Iya, Mbak. Di Ngawi sekarang? Iya, di Ngawi. Oke, makasih. Terus siapa ya? Rizal itu Rizal angkatan 2018 berarti ya? Oh, berarti aku udah kenal. Dewa Ayu Dwi itu angkatan berapa? Angkatan 2019, Mbak. Oh, oke. Makasih Dewa. Asal panggilannya Dewa Ayu atau Dwi? Dwi, Mbak. Oh, Dwi. Oh ya, oke. Halo, salam kenal Dwi ya. Terus Nuri Triaini. Iya, Mbak. Halo. Halo, Mbak. Halo. Aku angkatan dari 2019, Mbak. Oh iya, dari 2019 ya. Oke. Salam kenal ya. Oke, kalau Jatinda kan udah kenal ini. Jesse juga udah, oke. Nurul Tias, Mbak Nurul. Halo, Mbak. Berapa? Halo, angkatan berapa? Saya dari angkatan 2020. Oh, angkatan 2020, berarti masih baru ya. Oke, saya angkatan 2016, tadi 2016, Surya. Terus Izarul Haq, angkatan berapa, Mas? Mas ya? 2019, Mbak. Oh, 2019. Oke. Siap. Oke, terus Mas Ahmad Abdi, angkatan berapa, Mas? Dari 2019 juga, Mbak. Oke, 2019 ya. Panggilannya Ahmad ya? Alam. Di ujung Alam. sana. Ya. Oh. Ada yang belum aku minta perkenalan belum tadi ya? Gamara Ursa ini 2018 ya? Oke. Terima kasih. 18 kan ya? 19, Mbak. 19. Oke. Berarti udah agak lupa aku ya. Oke, ada yang baru lagi siapa? Indri Zaini. Mbak Indri, angkatan berapa, Mbak? Ini belum connect deh kayaknya. Oke, mungkin sambil menunggu, aku langsung share screen aja ya. Masih disable untuk share screen-nya? Share screen-nya masih disable? Sebentar, Mbak. Ya. Oke, jadi mungkin karena ini temanya brainstorming ide ya. Sebenarnya kalau terkait ide KTLN itu banyak sekali, dan permasalahan di bidang KTL juga itu banyak sekali. Cuman di sini mungkin yang pengen aku gali, selain aku yang menyampaikan apa yang sudah pernah saya dapat sebelumnya, saya ingin tahu juga ketertarikan teman-teman sebenarnya di bidang TL itu lebih terkait apa? Apakah itu energi, atau itu pengolahan air limbah, atau pengolahan air minum, sehingga nanti dari saya sendiri bisa lebih mengarahkan, yang bisa berpeluang untuk misal di daerah energi itu yang seperti ini, dan nanti di bidang air limbah itu seperti ini, seperti itu ya. Jadi mungkin ini lebih ke mari kita dua arah aja untuk diskusinya.
Ya, nanti saya mungkin pemaparannya tidak terlalu banyak juga, hanya sedikit terkait ide ini, pengantar saja, dan nanti langsung kita mungkin lebih banyak diskusi atau studi case, seperti itu ya. Oke. Mungkin bisa dicoba, Mbak. Ya, oke, udah bisa. Oke, kita sudah kenalan semuanya ya. Oke. Nah, brainstorming ide atau penggalian ide itu kan sebenarnya adalah suatu kegiatan di mana kita itu tidak hanya dalam satu arah gitu. Jadi kita kalau misal kita mau brainstorming ide, itu sebenarnya idenya itu harus ada dulu. Nah, ide itu apa sih? Nah, ide itu adalah suatu usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan suatu konsep, pola pikiran, atau gagasan. Itu pengertian dari ide sendiri. Tapi sebenarnya ide sendiri itu sangat-sangat luas kalau kita ingin membahasnya. Gitu ya. Nah, di sini kan karena brainstorming ide, tujuan akhir kita pasti adalah untuk membangun ide. Jadi nanti setelah dari sini mungkin teman-teman yang belum ada ide nanti bisa mendapatkan ide dari sini. Nah, ini mungkin sebelumnya di sini kan bawa ini ya, menggunakan browser semua kan ya, kita pakai HP. Nah, di sini coba teman-teman login di Livefood Foxfood dengan PIN ini. Nah, di sini sebelumnya saya pengen tahu teman-teman itu di sini isi idenya, tolong diisi ide teman-teman, tapi idenya terserah apa yang sepemikiran yang tiba-tiba kepikiran aja gitu. Jadi ide yang tidak terlalu terkonsep. Nanti coba kita akan kembangkan dari ide dari sini. Sudah bisa mungkin dibuka teman-teman? Oke. Sudah bisa dibuka? Nah, kalau oke, jadi sebelumnya di sini mungkin kayak sebagai pemanasan aja, karena sebenarnya saya juga pengen tahu teman-teman ini arahnya ketertarikannya itu di bidang apa atau seperti apa, misal pengolahan air limbah, ide yang pernah teman-teman dapatkan itu seperti apa. Tidak perlu terlalu ide yang terstruktur, jadi di sini diisi singkat aja di situ nanti. Jadi misal kayak contohnya pengembangan panel surya, atau semisal pengolahan air limbahnya, tapi langsung lebih ke anaerobik MBR, atau lebih ke anaerobik SBR, atau apapun yang mungkin teman-teman kepikiran. Gitu. Ini silakan isi secara random aja, atau mungkin teman-teman mau mengembangkan sesuatu dengan IoT atau apa. Jadi mungkin 2 atau 3 kata silakan diisi. Coba akan kita lihat bersama-sama sebenarnya ketertarikan teman-teman itu lebih seperti apa gitu. Karena nanti kalau memang kita akan membahas terkait KTL itu jujur bahasannya itu akan sangat luas. Sehingga nanti saya perlu kira-kira garis besarnya di sini teman-teman lebih tertariknya kemana. Mungkin yang dari Ristek juga belum bisa diisi karena ini juga pengen tahu juga Ristek lebih kemana. Oke. Real time. Baru 3 yang mengisi, jadi memang ada yang banyak menyebutkan air limbah ya. Memang kalau air limbah itu sendiri tidak tetap ya, artinya air limbah selalu berubah setiap saat, dan parameternya juga akan sangat berbeda-beda dari satu waktu ke waktu yang lain. Apalagi kalau kita lihat sekarang, itu memang kita lihat aja sendiri di misal air sungai gitu. Kontaminasi yang di sana itu sudah berbeda dengan misal 5 tahun yang lalu, tergantung daripada industri yang ada di sekitarnya atau perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya juga.
Dan memang air limbah ini adalah topik yang menarik sekali sebenarnya untuk dibahas lebih dalam. Oke. Ini sudah 8 vote ya. Pengolahan air limbah. Oke, mungkin sambil kita tunggu di sini, mungkin ada teman-teman yang bisa minta tolong diceritakan kepada saya pengolahan air limbah seperti apa sih yang di bayangannya teman-teman, atau permasalahan seperti apa yang menurut teman-teman belum terselesaikan atau seperti apa. Jadi mungkin bisa langsung aja open mic, boleh ya moderator untuk langsung open mic ya. Kalau misal ingin mengajukan ide atau pertanyaan ya. Mungkin yang sudah mengisi, silakan kalau ingin mengajukan idenya, atau mungkin yang berpendapat terkait pengolahan limbah. Ini kan kelihatannya memang yang lebih banyak itu terkait pengolahan limbah ya, pengolahan air limbah, distribusinya. Kalau distribusi sebenarnya tidak banyak yang bisa dibahas kalau distribusi air limbah gitu, kayak dalam tugas kita gitu kan, itu sebenarnya lebih pada infrastruktur aja distribusi. Cuman memang yang menjadi permasalahan adalah ketika infrastrukturnya tidak memadai. Seperti itu. Tapi kalau di pengolahan air limbah mungkin bisa, atau Mas Yurya mungkin bisa membantu saya memberikan sedikit insight, atau mungkin maksudnya di sini mengisi apa gitu. Iya Mbak. Ini suaraku masuk nggak Mbak? Oh iya. Tadi aku nulisnya itu sih Mbak. Pengukuran, sebenarnya di otakku ada 2, tapi tadi yang sempat aku tulis cuma 1. Itu pengukuran parameter air limbah secara real time. Jadi di setiap pipa-pipa air limbah itu ada sensor. Sensornya ya mendeteksi TSS, TDS kayak gitu-gitu. Terus itu nanti terkoneksi ya, sama database secara IoT gitu. Jadi ketika ada suatu unit pemukiman atau industri yang dia melebihi baku mutu, dia bisa langsung terdeteksi. Jadi ini hubungannya sama itu sih Mbak, sama ekonomi lingkungan. Jadi biaya lingkungannya tuh bisa terdeteksi dari awal. Ya, oke. Jadi mau sharing aja. Kalau di Indonesia sendiri, jujur aja saat ini tuh untuk alat seperti itu sudah ada. Alat seperti itu sudah ada, itu udah ada. Ini mungkin dan ada di peraturan PP tahun 2019 yang baru itu KLHK itu memang mengeluarkan bahwa dari industri itu wajib memasang sparring system. Apa itu sparring system? Jadi mereka harus melaporkan limbah mereka, outletnya itu secara real time. Gitu. Jadi langsung terkoneksi dengan servernya KLHK. Itu ada di PP tahun 2019, coba saya bukakan dulu. Itu ada memang yang seperti itu. Jadi memang, tapi memang itu tidak pada semua air limbah ya. Jadi ini adalah pada beberapa industri. Contohnya misal industri kawasan, industri oleochemical, yang industri memang skalanya dia udah nasional. Itu memang diwajibkan untuk memiliki sparring system. Gitu. Ini contohnya, coba aku bukakan dulu ya, sparring system itu seperti apa. Jadi sebenarnya itu sudah ada. Cuman kalau mau dikembangkan atau tapi alatnya ini jujur sangat mahal, sangat mahal alatnya ini, sangat mahal. Itu harganya bisa ratusan. Kalau untuk yang benar-benar real time ya, itu bisa sampai ratusan juta. Gitu. Untuk itu mungkin kalibrasinya kalau saya tidak salah itu apa ya? Kalibrasinya itu setiap hari, cuman akurasinya itu 0, berapa ya? 0,5 itu tergantung merek alatnya. Gitu.
Tapi itu memang sudah ada memang yang seperti itu. Saya berikan scoring sistem seperti apa. Nah, mungkin dari kamu sendiri itu yang kamu harapkan dengan real time ini itu diterapkan di mana sih? Diterapkannya di banyak tempat, Mbak. Biasanya pemukiman perumahan, terus industri-industri, ya industrinya nggak besar. Jadi aku pengennya awalnya tuh pipa air limbahnya kan terpusat. Jadi setiap industri yang akan membuang air limbahnya itu bisa langsung tahu gitu. Jadi nggak in situ gitu loh, nggak di dalam kawasan industri pengolahan limbahnya. Gitu sih Mbak, cek ngawang sih. Jadi gini, kalau sebenarnya itu menjadi sebuah ide yang bagus ketika memang kan kalau yang diterapkan di KLHK itu kan hanyalah industri-industri yang komersil, sifatnya komersil, bukan untuk sifatnya ke masyarakat. Artinya bukan untuk kayak melindungi misal untuk skala-skala kecil dan lain sebagainya, karena pengadaan alat itu sangat mahal seperti itu. Jadi kalau misal itu mau membuat alat, tapi susah sih membuat alatnya itu, sensor itu. Cuman memang kalau memang mau membuat alat seperti itu dan untuk misal dikasihkan di sekitaran sungai atau gimana, itu sih menurutku ide yang bagus untuk real time, karena memang menurutku belum ada itu. Kalau secara maksudnya bukan kawasan industri, bukan skala industri yang besar ya, itu belum ada. Banyak itu masih di mute, Mbak. Oke, jadi gini, memang itu menjadi sebuah ide yang bagus ketika diterapkan untuk bukan skala industri. Artinya itu akan kamu terapkan di semisal tempat-tempat yang memang misal kayak mana ya, mungkin akan menjadi sumber air bersihnya masyarakat. Itu bisa menjadi salah satu ide juga. Kalau mau seperti itu, karena memang yang dipantau itu biasanya adalah efluen daripada industri yang akan dibuang ke badan air, itu yang dipantau. Tapi untuk yang misal mau diolah, itu memang pemantauannya bukan secara real time. Itu pemantauannya masih secara laboratorium. Jadi memang tidak secara real time. Nah, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kalau memang kamu mau mengembangkan ide yang seperti ini. Kalau contoh alatnya mungkin gini, kalau kamu mau tahu, tapi kita langsung bicara merek aja ya. Coba aku share screen lagi. Ini bukan aku promosi atau apa ya, ini memang alatnya sudah ada dan bisa teman-teman lihat di sini. Misalnya ya, TSS. Sense, ini salah satu contoh alatnya. Misal kalau teman-teman pengen tahu, jadi kalau memang pengen teman-teman ada ide, sesuatu ide yang baru, itu jangan sampai lupa untuk dicek di internet, akan lebih bagus juga dicek di web yang terkait misal instrumen atau dia terkait pengolahan air limbah, apakah sebenarnya alat seperti itu sudah ada atau enggak, dan seberapa jauh kita bisa berinovasi dari situ. Begitu. Nah, ini contoh salah satu instrumentasi yang ada di Indonesia itu yang terkenal itu mereknya Engels-Hauser dan juga ada HACH. Mungkin teman-teman bisa tahu di merek-mereknya yang di TL itu biasanya. Nah, kalau ini dia berbasis sensor, jadi ada transmitternya gitu nanti yang ngirim ke data loggernya untuk mengecek secara real time, jadi tinggal ditampilkan di display aja, biar tahu biar tahu berapa sih dosisnya atau kandungan air limbahnya. Gitu. Ini contoh alatnya itu. Nah, ini di alat ini itu ternyata udah bisa lebih dari satu parameter. Kan kalau kita tahu sekarang kalau kita dilihat kan parameter sendiri-sendiri ya, kita COD sendiri, BOD sendiri, dan juga misalkan ini turbidity sendiri. Nah, di alat ini tuh bisa langsung baca semuanya.
alatnya tipenya kayak gitu. Jadi ini salah satu mungkin Kak sebagai referensi juga. Kalau misalnya teman-teman mau lihat gimana cara membuat sensornya, ini juga bisa dimodifikasi lah seperti itu. Oke, coba bentar saya tampilkan dulu. Ya. Oke, mungkin dari yang lain selain Mas Surya, apa ada yang ingin ide yang mau disampaikan dulu terkait tadi kan? Ada yang menyampaikan terkait pengolahan air limbah. Kalau ini kan lebih terkait pada instrumentasinya saja. Nah, mungkin teman-teman yang punya ide terkait air limbah, itu sebenarnya yang seperti apa sih yang teman-teman bayangkan daripada alatnya atau gimana unitnya itu teman-teman tuh bekerja. Jadi biar bisa coba saya berikan insight sebenarnya seperti apa sih, karena kebetulan kalau saya sendiri kan sekarang di bidang konstruksi air limbah, konstruksi unit-unit air limbah, sehingga kurang lebih saat ini tahu kira-kira air limbah itu yang dibutuhkan industri, misalnya itu seperti apa. Oke. Mungkin silakan yang mau memberikan pandangannya. Jadi kita lebih banyak sharing ya teman-teman, karena kalau menurut saya, karena ini brainstorming, itu kalau hanya dari saya yang menyampaikan, nanti itu akan sama saja gitu. Karena kan ini sebenarnya adalah terkait ide. Ide itu setiap orang pasti memiliki yang berbeda-beda, dan cara mencarinya pun juga berbeda-beda. Kalau saya sendiri itu memang sejak dulu itu lebih banyak kalau untuk riset itu sharing dengan kakak tingkat. Itu yang membuat mengembangkan saya bisa melakukan riset. Gitu. Daripada saya sebenarnya mencari sendiri. Seperti itu. Cuman memang ada beberapa yang mencari sendiri, cuman lebih banyak tuh sharing kepada kakak tingkat. Seperti itu. Nah, coba saya masuk ke implementasi ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang terkait sparring system. Jadi ini sudah ada dia tipenya karena memang dari regulasi sendiri itu harus bisa terkonek dengan servernya KLHK. Jadi itu sudah di peraturan, tapi memang tidak semua industri menerapkan itu. Karena memang ini sifatnya apa ya? Kayak kalau misalnya industri menerapkan ini, dia pasti akan mendapatkan proper yang lebih bagus. Tapi bukan berarti kalau tidak menerapkan terus tidak boleh berdiri atau seperti apa, itu enggak, tidak setegas itu untuk terkait punishment-nya. Nah, ini. Nah, tipenya sensornya seperti ini cara peletakannya. Jadi dia itu bisa langsung, ini kalau kita ini kan tipenya open channel. Open channel itu berarti di bak terbuka gitu. Ada juga misal alat-alat instrumen yang dia itu sistemnya closed channel, jadi di pipa, tapi nanti dipasangi flank seperti itu. Nah, nanti ini bisa terbaca ke transmitternya, terus dioper ke data logger. Nah, di sini nanti dia langsung ke servernya ke LHK. Jadi dia dari perusahaan itu sendiri tidak akan mungkin bisa mengubah daripada data itu. Jadi pasti real time kalau menggunakan sistem sparring ini. Jadi seperti itu. Oke. Ini sih sebagai pengetahuan aja kalau memang teman-teman mau nanti mau membuat sebuah instrumentasi atau seperti apa dan bekerja sama dengan jurusan lainnya, itu ini sebagai pengetahuan aja. Oke. Mungkin ada satu lagi yang mau. Oke, Desi ya. Desi yang pengelolaan air aku mau sudah bisa open mic. Oke. Mungkin ada lagi yang lainnya yang mau satu lagi lah sebelum saya lanjutkan yang ingin menceritakan atau kenapa bagian apanya sih di pengolahan air limbah yang ingin teman-teman dalami. Mungkin dari angkatan dulu ya, 2020 atau 2019 yang baru saja masuk di dunia TL. Silakan.
Mbak mau tanya, Mbak. Oke. Apa? Silakan. Kan beberapa topik PKM yang bagus itu tentang recovery, Mbak ya. Ya. Terus yang aku tanyain, biasanya tuh recovery seperti apa, Mbak, yang dinilai bagus itu, Mbak? Kan aku tahunya ada recovery nutrien, misalnya pupuk atau apa gitu. Itu apakah? Tapi kan kalau pupuk kan udah banyak, Mbak ya. Jadi nggak perlu dari air limbah pun sumber pupuk juga udah banyak gitu. Kira-kira topik recovery seperti apa yang bagi bagus-bagusnya, Mbak? Sebenarnya kalau masalah recovery itu sistem recovery aja itu sebenarnya udah bagus karena dia tuh melihat ke masa depan. Kenapa aku bilang melihat ke masa depan? Karena suatu saat atau suatu ketika itu nanti sumber-sumber nutrien dan lain sebagainya itu sudah akan terkontaminasi semua dengan pemanfaatan yang kita lakukan. Makanya recovery itu sebenarnya sudah sistem yang bagus. Tapi apa sih yang bernilai tinggi? Nah, bernilai tinggi ini sebenarnya penilaiannya kalau menurutku tidak bisa satu ya. Jadi misal kita peruntukannya untuk siapa? Misalkan kalau PKM kan kamu misal PKM-nya riset gitu ya. Biasanya kalau yang akan dinilai tinggi ini salah satu saran kan karena dulu saya juga TA-nya recovery. Nah, itu saran dari Bu Yulina itu adalah yang di recovery itu bahan yang memang langka. Itu kalau memang mau yang bernilai tinggi. Jadi nanti kalau misalkan dalam presentasi kita bisa mengatakan bahwa kenapa kita melakukan recovery ini karena bahan ini langka. Sehingga pada suatu ketika dia akan misal jumlahnya sedikit, oleh karena itu kita karena dia kalau misal mineral itu kan dia tidak bisa sebenarnya diciptakan gitu kan dia keseimbangan masanya kan tetap dia. Cuman kan dia kalau setelah kita manfaatkan dia akan berubah menjadi senyawa yang lain sehingga kita perlu recovery untuk memberikan lagi. Misal seperti itu. Nah, itu pilih-pilihlah senyawa-senyawa yang memang kalau mineral itu senyawa yang mineralnya bagus, bagus ya, yang langka, berharga mahal. Itu. Kalau kamu gini, aku dulu juga pernah tanyain, saya tuh dulu recovery besi, Fe, iron, recovery besi sendiri tuh udah banyak di mana-mana, dipertanyakan akhirnya seperti itu. Kalau misalnya kita mau recovery aluminium, germanium, sesuatu barang-barang yang mahal, itu kan pasti tidak akan dipertanyakan kalau di dalam forum PKN. Tapi kalau menurut saya sendiri secara pribadi, recovery itu sudah sangat sistem yang advance. Yang kedua adalah recovery yang tidak menghabiskan biaya banyak. Atau yang kedua recovery yang zero limbah. Gitu. Misal gini, contohnya adalah misal recovery, tapi recovery yang kita lakukan adalah menggunakan bahan-bahan kimia lain. Contohnya kita misal mau recovery AL, tapi kita menggunakan HCl atau H2SO4, nah itu nanti buah sisanya itu kan akan menjadi limbah lagi. Nah itu nanti akan dipertanyakan juga, kenapa kita mengambil mineral atau mengambil suatu zat, tapi kita menimbulkan limbah yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di PKM itu terkait sistem recovery dan seperti ini yang menjadi trikinya itu. Yang pertama adalah kalau bisa tonjolkan dia itu kebermanfaatannya atau pemanfaatannya bagus. Yang kedua adalah dalam proses penciptaannya atau dalam proses kamu melakukan recovery itu zero waste. Tuh. Terus kemudian yang ketiga, kalau bisa stoknya seminimal mungkin. Gitu. Kalau kita bisa merecovery dengan bahan-bahan alam, itu justru akan lebih bagus, tidak menggunakan bahan-bahan kimia lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pada recovery itu sebenarnya banyak pertimbangan. Makanya mungkin kalau saya mungkin bisa flashback juga. Sebelum saya melakukan sebuah tindakan untuk merecovery, lebih baik adalah kita melakukan feasibility study atau studi kelayakan dulu terkait kira-kira ini itu secara cost atau secara zero waste-nya, kesetimbangan masanya itu seperti apa. Sehingga kita dari situ bisa muncul analisis, ini bisa dilakukan dengan keuntungan ABCD. Kerugiannya nanti seperti ini, tapi bukan kerugian yang akan menimbulkan limbah lainnya, itu sih. Biasanya
kalau kita recovery tapi kita menimbulkan limbah lainnya itu akan dipertanyakan pasti kalau di dalam PKM. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu, atau mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau didiskusikan terkait pengolahan air limbah. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali sih sebenarnya terkait pengolahan recovery, karena memang sekarang itu arahnya sudah ke recovery pengolahan itu. Tidak lagi pada misal kita mengolah, kita harus bisa memilih baku mutu atau enggak, tidak seperti itu. Sekarang itu arahnya memang recovery, recycle, atau pemanfaatan lagi. Jadi semisal air limbah kita bisa gunakan untuk siram, tidak hanya untuk siram-siram ya, tapi untuk semisal flushing di apa namanya MCK. Mungkin kalau untuk yang kayak cuci-cuci yang itu masih belum berani ya, tapi kalau di beberapa negara itu sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa untuk recycle air limbah. Seperti itu. Mungkin itu, atau mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi terkait pengolahan air limbah. Oke, mungkin kita coba lanjut lagi ya. Oke, tadi kan udah banyak ide ya, dan memang sebagian dari teman-teman itu lebih prefernya sebenarnya pada pengolahan air limbah. Dan sebenarnya saya juga setuju bahwa memang pengolahan air limbah itu banyak celah yang bisa kita ambil di sana. Karena pengolahan air limbah itu kan kita bisa ambil dari industri, kita bisa ambil dari domestik. Tergantung mana yang akan menjadi konsen kita dan ketertarikan kita. Sebenarnya itu untuk di pengolahan air limbah sendiri. Oke. Oke, nah ini mungkin saya coba masuk ke studi case yang lain ya, teman. Nah, oke. Jadi gini, pada studi case ini, coba teman-teman bayangkan, teman-teman adalah misal pegawai dari suatu perusahaan, misalnya teman-teman sebagai manajer atau direktur. Perusahaan teman-teman itu ingin ada inovasi agar perusahaannya menjadi go green, atau dia nanti mungkin arahnya mau mendapatkan proper dan lain sebagainya gitu. Nah, ini perusahaan teman-teman itu adalah misal perusahaan bertingkat kayak seperti yang ada dalam contoh gambar ini ya. Nah, contohnya dari tiga ini aja. Mana ide yang akan teman-teman pilih untuk teman-teman ajukan ke direksinya teman-teman untuk didanai, dan kenapa memilih ide tersebut. Nah, mungkin bisa coba kira-kira seperti apa pilihan teman-teman. Oke, kita coba. Oke, silakan mungkin teman-teman bisa mencoba membuka browsernya dan langsung dimasukkan pilihannya teman-teman tadi dari ketiga jenis ini. Atau mungkin teman-teman ada ide yang lain yang lebih extraordinary yang mau teman-teman ajukan untuk manajemen terkait go green-nya. Jadi kan karena memang perusahaan-perusahaan saat ini itu memang mengejar kita bisa go green itu seperti apa. Jadi sebenarnya lulusan teknik lingkungan ini, kalau boleh cerita, itu banyak dibutuhkan pasti karena kita itu sebenarnya bisa memberikan ide-ide yang semacam ini. Makanya mungkin kalau misal teman-teman nanti setelah ini, kalau tidak hanya di dalam, jangan hanya berhenti sebagai PKM gitu. Nanti itu semua hal itu bisa teman-teman bawa ketika nanti teman-teman bekerja. Gitu. Memberikan usulan seperti ini, kalau bisa didanai gitu pasti bisa naik pangkat. Lalu kayak gitu ya. Gitu. Silakan, mungkin sudah ada yang menjawab? Coba saya lihat dulu. Oke. Sudah ada dua yang menjawab. Recycle waste sama rain harvesting. Oke. Saya tunjukkan. Coba saya tunjukkan.
Oke, mungkin dari ada yang mau berpartisipasi untuk memberikan tanggapannya. Jadi karena ini forumnya, atau mungkin kalau memang tidak bisa open mic, bisa diketik jawabannya di kolom chat Zoom. Jadi silakan, kenapa teman-teman memilih rain harvesting, apa yang menjadi analisa teman-teman, karena jujur sebenarnya adalah salah satu fondasi dari ide itu muncul itu satu, problem solving. Jadi ide itu harus bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita membuat ide tapi justru akan menimbulkan masalah yang lain, itu nanti terutama di PKM ya akan menjadi pertanyaan besar. Kenapa kita membuat ide justru akan menimbulkan masalah lain? Jadi ide itu harus bisa problem solving. Di sini saya ingin tahu coba teman-teman kira-kira karena di sini tidak ada pilihan yang benar ya atau salah ya. Tapi mana sih yang menjadi kecenderungan teman-teman? Dan saya juga pengen tahu alasannya kenapa teman-teman memilih itu. Mungkin itu. Ini mungkin coba saya tanya aja ya. Siapa ya? Dari Mbak Nuri, kira-kira bisa open mic kah untuk sharing jawabannya? Saya ingin tahu kenapa misal memilih apa dan apa alasannya memilih itu. Kira-kira Mbak Nuri bisa open mic? Iya, Mbak. Ya. Kalau dari kamu apa pilihannya? Saya lebih ke recycle waste water, Mbak. Oke. Kamu tahu nggak recycle waste water itu yang seperti apa? Mungkin bisa agak sharing. Kurang paham banget sih, Mbak. Yang kamu tahu deh, recycle waste water itu yang seperti apa? Kenapa kamu milih itu, kan mesti ada alasannya. Atau kamu pernah dengar apa? Terkait recycle waste water. Recycle-nya tuh yang lebih ke grey water kan, atau gimana? Yang mau di recycle atau black water? Soal saya mikirnya yang black water, Mbak. Black water berarti dari ini ya. Jadi biasanya recycle itu, jadi mungkin juga sedikit penjelasan ya terkait recycle. Itu recycle jadi ini, misal dari kamar mandi. Kamar mandi itu kan biasanya kalau misal di gedung-gedung tinggi itu dari toiletnya dan juga wastafel. Jadi toilet dan wastafel itu dibedakan ya. Satunya kan karena wastafel itu adalah grey water, yang dari kamar untuk mengubah mutu udah pasti harus mengubah mutu dari perusahaan itu adalah mutu itu udah dari saya cara yang jadi setelah kita menggunakan alat apa, misal menggunakan alat, kalau pengolahan limbah unit yang Nuri tahu jauhnya apa? Unit itu maksudnya ini ya, maksudnya Gimana, Mbak? Suaranya tadi putus-putus.
Lalu sepertinya Mbak Nafiahnya sinyalnya bermasalah. Oh, ini udah masuk Mbak Nafiah. Halo Mbak Naf. Halo, cek cek. Sepertinya Mbak Navia ini lagi nggak bisa nyambung lagi ya, Re. Jadi mohon kesabarannya, coba tunggu lagi 5 menit ya. Nanti kalau memang Mbak Navia belum bisa dihubungi, kita selesaikan aja buat malam ini, kayak gitu ya. Terus di sini teman-teman apa udah dapat info tentang lomba KLKK belum? Halo.
Udah, Mas. Kira-kira ada yang pengen ikutan nggak? Nah itu ya yang di-share sama Mbak Ririn, itu ada lomba KLHK. Lombanya tahun ini tentang ekoparian sama desain pemulihan kawasan tambang. Nah, untuk lombanya sendiri itu sangat relate sama TL. Dan kebetulan tahun kemarin kita menang juara utamanya dan dapat 1 juta. Juara favorit juga punya Mbak Ririn. Jadi untuk gengsi lomba ini juga cukup tinggi ya, hampir sama kayak PKM lah menurutku. Hadiahnya juga gila-gilaan ya. Kemarin tuh 40 juta, sekarang hadiah utama 60 juta. Terus untuk sosialisasi dan pembentukan timnya itu di tanggal 30, jadi besok lusa ya, kita ada pemaparan. Jadi teman-teman yang berminat dan belum punya tim dan belum punya ide sama sekali tapi mau, itu langsung isi aja di link yang di-share, bagiin juga ke teman-temannya. Insya Allah kita dampingi ya. Jadi ini hampir sama kayak PKM kemarin. Jadi yang belum punya tim, belum punya apa-apa, kosongan gitu, ikut aja dulu isi linknya. Ntar kami bantu sama Bu Ervin, sama Pak Weli juga. Gitu. Mungkin Mbak Ririn ada yang pengen diomongin tentang lomba KLHK kemarin gimana? Belum ada sih. Tapi itu aja sih, yang mau ikut bisa langsung ngecek di intip.in, terus nanti bisa ngisi di penjaringan minat itu. Nggak, kalau belum punya tim nggak apa-apa, nanti di bareng-bareng dicari, karena biasanya lomba ini tuh bersifat open, jadi kalau misalnya mau ngajak temennya dari universitas lain juga boleh, dari jurusan lain juga boleh, ngajak bareng sama S2 juga boleh. Kayak gitu sih. Jadi ini lebih, lombanya itu jadinya kayak semacam apa ya, kita dikasih proyeknya buat desain, nanti yang desainnya bagus, paling bagus nanti menang, bisa dapat dapat uang. Nah, untuk tahun ini tuh ada 2 sih, bisa desain lahan bekas tambang sama ekoriparian, dan itu udah ditentuin lokasinya. Nanti kita tinggal melihat file kondisi profilnya seperti apa dari KLHK, terus nanti kita mendesain itu. Kayak gitu sih. Terus nanti diusahakan ada bimbingan langsung dari Bu Ervin dan dosen-dosen lainnya. Jadi kalau yang pengen tapi ragu, belum ada tim, langsung isi aja, nanti bisa diskusi sama dosen-dosen lain. Kayak gitu, Sur. Oke. Kalau anggota timnya udah lulus dari TL dan kerja gimana? Boleh. Kalau itu kayaknya nggak boleh, soalnya kecuali kalau yang kerja tadi itu S2. Soalnya ini kan buat mahasiswa gitu. Oh, berarti harus Bisa mahasiswa dilihat ya? editornya sih. Iya, Oh iya. bisa dilihat editornya yang ada di Intip.in, nanti bisa dibaca-baca. Oke. Ini Mbak Nafia belum bisa join ya? Oke. Masih proses, Mas, katanya. Oh, masih proses. Iya. Masih lama nggak prosesnya kira-kira? Kurang tahu, belum dibalas lagi. Oh iya, ya udah kita coba tunggu 5 menit lagi ya. Mungkin kita lagi masih bisa masuk lagi banyak ya.
Mbak Nafia udah masuk, Mas. Tapi belum join audio nggak sih? Lagi trying. Mbak Nafiahnya udah join, Mas. Halo? Ya, halo Mbak. Halo ya. Ada panggilan. Oke, tadi sama mana ya? Nah. Dari Mbak Nuri ya, saya minta tolong dibantu ceritakan tadi ya, terkait pilihannya. Oh sudah ya, recycle, atau mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang mau menceritakan apa pilihannya tadi dan kenapa memilih itu. Kan masih ada yang tadi terkait rain wastewater dan juga yang terkait panel surya. Mungkin juga kalau misalnya teman-teman mau menjawab alasannya kenapa memilih itu gitu. Apa yang akan diproyeksikan selain kalau misalnya kita recycle water kan memang limbah yang dihasilkan dari grey water maupun black water itu sangat banyak ya. Jadi pasti dia akan secara kontinu. Sehingga kalau kita sudah membangun satu unit air limbah, pengolahan airnya dari grey water atau black water itu untuk diolah, itu pasti dia akan secara kontinu terus menghasilkan air bersih. Sehingga secara visibility, memang untuk pengolahan ini, wastewater, recycle wastewater itu kenapa yang paling banyak digunakan memang karena itu. Dia kontinu, limbahnya pasti ada, sehingga perusahaan pun
dia akan mengurangi cost-nya. Dari misal flushing itu kan flushing memang paling banyak ya airnya, padahal dia kan tidak terlalu kotor atau gimana. Nah itu bisa mengurangi penggunaan air bersih ya, seperti itu. Nah itu keuntungannya memang daripada penggunaan recycle itu. Nah, mungkin dari teman-teman lain kira-kira ada apa namanya, kenapa memilih misal panel surya atau satunya lagi memilih daripada rain harvesting seperti itu. Mungkin dari siapa ya? Mbak Indri, silakan mungkin kalau misal mau kira-kira tadi memilih apa gitu dari 3 pilihannya, 3 multiple choice-nya. Halo Mbak. Ya, halo. Iya, kalau saya sih tadi kebetulan milihnya yang recycle Sama ya? wastewater itu sih Mbak. Iya. Alasannya apa alasannya? Punya alasan tertentu nggak? Karena enggak sih kayak jawaban alasannya kurang lebih sama karena saya pikir itu karena wastewater itu kan tetap diproduksi terus gitu sama perusahaan, jadi mending lebih baik bisa dimanfaatkan kembali lagi. Itu sih, jadi siklusnya ada muter terus gitu Mbak. Betul, sip. Ya, terus kan. Nah, itu misal di perusahaan ya. Coba kita tarik, kalau di perusahaan itu sebenarnya jumlah orangnya itu tidak terlalu banyak. Coba kita bayangkan misal di dalam IPAL terpusat. Ya kan teman-teman mengerjakan IPAL ini gimana? Nah, bayangkan kalau misal itu airnya, effluentnya, itu setelah diolah menggunakan IPAL terpusat, itu mungkin menambah 2 unit lagi, seperti sand filter, carbon filter, itu sudah bisa dimanfaatkan kembali. Dan mungkin desinfeksi ya, itu sudah bisa dimanfaatkan kembali. Bayangkan seberapa besar yang bisa kita dapatkan air bersih dari proses IPAL terpusat. Nah, itu adalah salah satu gambaran sebenarnya ide yang bisa kita ajukan juga. Nah, itu kalau misal ide seperti itu, ngajukannya kemana gitu. Kalau kita mengarah ke PKM langsung, ya mungkin lebih ke PKM GFK atau PKM GT. Tapi kalau PKM GT mungkin kurang harus menampilkan lebih kepada gimana ya? Harus lebih gagasannya harus dipoles lagi. Jadi ada misalnya sistemnya IoT dan lain sebagainya. Jadi yang lebih lebih wow kalau yang PKM GT. Dan kalau PKM GFK kan mungkin lebih harus melihatkan sisi futuristiknya seperti itu. Nah itu udah menjadi sebuah ide gitu dari proses recycle. Dan saya setahu sejauh yang saya tahu saat ini kalau misal di dalam proses maksudnya pengolahan IPAL itu belum ada yang sampai recycle. Kalau di perusahaan memang sudah ada, tapi kalau di IPAL terpusat itu belum ada yang recycle. Padahal sebenarnya kita keuntungannya banyak kalau misal mau merecycle. Tapi memang untuk kita bisa memulainya itu yang susah. Mungkin dari pendanaannya dan lain sebagainya. Gimana gitu. Lebih ke masalah manajemen sih sebenarnya. Tapi kalau ide sebenarnya sangat banyak sekali yang bisa kita ambil dari proses pengolahan air limbah. Ini yang milih panel surya kira-kira ada nggak ya? Jadi kan ada yang milih panel surya, kayak masih di sini atau tidak? Panel surya atau Mbak Ririn? Tadi memilih apa Mbak Ririn? Sudah lama tidak mendengar suara Ririn. Kayaknya tadi nggak bisa milih Mbak. Kenapa? Tahu. Tadi Mas nyoba Pak bisa Mbak. Kalau kamu sendiri. Tapi kalau aku milih yang itu Mbak. Apa ya namanya? Ada alasannya dong. Kenapa nggak memilih? Iya Mbak. Kalau misalnya yang air hujan itu
yang daur ulang air limbah, Mbak. Karena kalau misal air hujan itu menurut saya lebih cocok di rumah-rumah. Oh ya, benar sih, benar. Air hujan memang lebih cocok di rumah-rumah. Cuman kemarin ada salah satu juga perusahaan yang dia mau mengembangkan rain harvesting karena memang prosesnya kalau misalnya kita recycle dan juga rain harvesting itu dari sumber air limbah yang kita dapat pasti lebih jernih dari rain harvesting tentu saja. Jadi dia tidak membutuhkan banyak unit-unit. Tapi kalau menggunakan air limbah dari grey water ataupun black water itu kan butuh banyak unit gitu. Itu sebenarnya yang jadi salah satu pertimbangan. Jadi investasi awalnya kalau kita bicara investasi di perusahaan itu pasti lebih besar untuk recycle water. Seperti itu. Oke. Jadi kita coba lanjut aja di materi ya. Jadi kurang lebih gitu ya, maksudnya ide itu jangan pernah dibatasi. Terus coba digali-gali terus yang mana. Karena kan nanti kalau walaupun kita idenya misal tidak dimanfaatkan, belum danai atau apa di PKM itu nanti pasti akan digunakan lagi. Kita dalam nanti bekerja atau seperti apa. Jadi pasti kalau bisa selalu dikembangkan di idenya itu. Oke. Kita coba lanjut. Oke, jadi sudah kita lihat ya dari beberapa contoh. Dari contoh yang sebelumnya tadi bahwa ide itu sebenarnya memang berasal dari masalah. Jadi memang ide itu muncul karena adanya perbedaan dari misal masalah atau kondisi yang saat ini dengan kondisi ideal. Biasanya kita menyebutnya kondisi ideal. Misal contohnya di sini. Kan di sini kan ada kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, padahal seharusnya itu tidak terjadi. Jadi kan ada gap nih, ada dua gap dari yang kondisi yang saat ini terjadi dan apa yang seharusnya. Nah, penyelesaiannya dari ini yang biasanya kita sebut sebagai problem solving ini sebenarnya adalah sebuah ide. Seperti itu ya. Nah, untuk cara mendapat ide sebenarnya saya sudah beberapa dijelaskan juga kan tadi gimana cara mendapat idenya. Mungkin ini lebih kalau misal kita mau lebih terstruktur. Yang pertama adalah mengupdate diri kita tentu saja. Jadi jangan sampai membatasi diri kita dengan berbagai bacaan. Misal kita dari Instagram aja sebenarnya udah banyak yang bisa kita lihat di Instagram itu. Belum lagi bisa mengupdate yang lain lagi sekarang kan banyak webinar-webinar yang gratis di Zoom. Nah kalau dulu secara offline tuh webinar-webinar mungkin kalau misalnya ngadainnya di mana gitu kita udah datang ke sana. Sekarang kan sebenarnya lebih keuntungannya di berbagai webinar di seluruh dunia bahkan kita bisa mengambil ilmunya seperti itu. Ini salah satu keuntungannya karena sekarang zamannya sudah online semua, jadi banyak sekali ilmu yang bisa kalian dapat. Jadi misal teman-teman tertarik dalam pengolahan air limbah, coba aja dicari apa sih update apa yang terbaru di pengolahan air limbah ini, seminar-seminarnya. Mungkin seminar-seminar yang diadakan KLHK itu kan lebih terbaru dan mereka juga data-datanya teranyar. Nah itu nanti data-data dari KLHK itu yang bisa juga menjadi bahan teman-teman dalam menulis PKN. Nah dulu saya juga kayak gitu. Nah jalan-jalan, ini jalan-jalan ini kalau teman-teman melakukan pengamatan secara langsung. Jadi kan sebenarnya dalam mendapatkan ide itu kalau menurut saya kita bisa melakukan pengamatan secara langsung atau yang kedua melalui pengamatan orang lain. Seperti kalau kita melihat dalam webinar itu kan sebenarnya pengamatan dari orang lain. Orang itu menyampaikan hasil pengamatannya, nah kita meraba-raba, oh iya benar ini seperti ini. Nah dari situ kita bisa saja mendapatkan ide. Nah ini kalau ini dari pengamatan kita sendiri. Nah ini mungkin kalau bagi teman-teman kalau bisa ide itu biar nggak hilang itu dicatat. Tapi kalau saya sendiri jujur tidak sering mencatat ya, jadi lebih saya tulis di handphone atau seperti apa. Saya save di Microsoft atau gimana, jadi biar tidak hilang. Kalau bisa semua itu didokumentasikan. Jadi walaupun tidak dicatat dalam buku, itu didokumentasikan dimanapun. Jadi biar kita tidak lupa lah. Nah, walaupun ini mungkin yang agak sedikit tricky ya. Kadang kan kita kalau mendapatkan ide itu kan nggak selalu hal yang benar-benar baru. Tapi kadang kita memodifikasi dari punya orang lain.
Nah, ini salah satu ide yang sering banyak juga digunakan oleh anak ITS juga kan. Amati, tiru, modifikasi. Namun dalam modifikasi ini kita juga harus hati-hati. Agar hati-hati kenapa? Kita harus tahu benar-benar kelemahan atau kekurangan daripada produk sebelumnya. Nah, yang kita modifikasi adalah berarti menambah fungsi atau menambah tujuan daripada produk itu. Nah, misal kayak tadi alatnya sensor itu bisa mengetes COD, BOD, gini. Nah, setidaknya teman-teman kalau mau buat alat yang sama, mungkin bisa ditambahkan satu parameter lagi, misal apa? Yang lainnya, misal apa volatile fatty acid atau apa. Jadi ada keterbaruan yang ditambahkan. Atau bisa jadi nanti ini misal akurasinya yang ditambah. Akurasinya mungkin yang ada saat ini alatnya hanya akurasinya misal 2% gitu. Nah, misal teman-teman sampai 1%, 0,5%. Nah, itu kan ada sesuatu yang baru. Dan walaupun alatnya sama, tapi ada nilai lebih. Ada fungsi lain yang bisa ditambahkan. Harus seperti itu. Kalau tidak nanti teman-teman akan menjadi plagiator. Nah, ini yang harus kita hilangkan, harus kita dalam menulis sebuah karya itu harus kita benar-benar hindari lah. Jangan sampai kita apa yang kita tulis itu ternyata menjiplak pada punya orang lain, itu jangan sampai seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin kalau secara PKM ya kriteria ide yang baik itu seperti apa itu tentu saja pertama harus ada kebermanfaatannya. Nah, kebermanfaatannya bagi siapa? Nah, ini tergantung dari PKM-nya. Tapi setidaknya paling minimnya adalah kebermanfaatan bagi diri teman-teman sendiri atau kelompoknya. Itu yang paling minim. Nah, kalau kita bicara misal PKMN, itu kan berarti kebermanfaatannya adalah untuk masyarakat. Atau PKMPM ya sekarang namanya ya, itu untuk masyarakat. Kalau misal PKMT, teknologi itu berarti untuk mitra kita, berarti ada kebermanfaatannya lah. Nah, terus skala permasalahan. Idealnya skala permasalahan itu memang semakin besar semakin baik. Tapi bukan berarti ketika kita hanya mengatasi dalam suatu lingkup terkecil itu kemudian ide kita menjadi tidak baik, itu tidak. Gitu. Jadi memang setiap ide itu membutuhkan proses untuk menjadi ide yang besar. Jadi ide itu nggak langsung jadi ide besar, itu tidak. Semuanya berawal dari ide-ide yang memang mungkin terlihat sepele, tapi itu membangun gitu. Nah, itu mungkin dari skala permasalahan. Jadi jangan menjadi sebuah batasan dari diri teman-teman ya. Kalau misalnya PKM saya tidak bisa mengatasi permasalahan dalam satu RW gitu, nggak apa-apa. Mungkin beberapa kepala rumah tangga, hanya 5 atau 4 gitu. Nggak apa. Nah, kalau tingkat keberhasilan solusi itu biasanya jadi setelah dan sebelum daripada solusi yang kita berikan itu perubahannya seperti apa. Itu kalau di M ya. Tapi kalau yang lain, misalkan dengan alat kita ini lebih cepat. Nah, itu kan berarti disebut berhasil ya. Dan biasanya kalau di PKM riset tuh sebenarnya berhasil atau tidaknya tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa adalah kita tidak harus benar-benar misal penurunan COD-nya sampai 90%, itu tidak harus seperti itu kalau di PKM riset. Artinya adalah kita harus bisa melaporkan. Dia misal melaporkan kalau misal dia udah selesai PKM-nya itu, terus sebelum dan sudahnya kita dapat itu apa? Kita ceritakan kronologisnya, misal kita gagal pun, kita gagalnya di bagian apa? Atau seperti apa dengan. Nah, itu sebenarnya tidak masalah kalau di PKM riset ya. Seperti itu. Jadi tingkat keberhasilan solusi ini kalau menurut saya yang penting kalau ide itu coba kita wujudkan dulu. Nanti tingkat keberhasilan kan kalau belum berhasil sekarang masih ada besok. Nah, seperti itu. Nah, kalau keberlanjutan karya ini adalah lebih kepada misal hari ini kita udah selesai nih menyelesaikan ini alatnya ini. Nah, besok ini sebenarnya masih bisa nggak sih dikembangkan lagi, atau itu bisa nggak sih dimanfaatkan oleh orang banyak. Misal hari ini dimanfaatkan oleh RT ini, besoknya ternyata bisa dimanfaatkan lagi oleh RT dan lain sebagainya. Jadi keberlanjutan karya adalah lebih kepada skalanya apakah bisa diperbesar atau dan juga pengembangan alatnya selanjutnya seperti apa. Nah, ini juga dan kriteria ide yang baik lainnya itu salah satunya adalah keterbaruan inovasi seperti yang sudah saya jelaskan lagi. Menarik dan futuristik ini adalah apabila kita lebih ke PKM, DFA atau GT.
Yang lain itu sebenarnya lebih kepada menemukan sesuatu yang baru. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita udah dapat ide dari masalah-masalah yang ada, kita udah muncul nih, oh idenya seperti ini. Nah, kita apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Itu kalau menurut saya pertama tuh harus cek dulu atau melakukan riset dulu, ide itu sudah ada atau belum. Itu yang benar-benar harus kita lakukan. Artinya kita bisa memperkirakan, misalkan, oh ternyata ini idenya sudah ada. Terus kalau sudah ada, misal kayak apa alat-alat pengecekan, oh sudah ada. Kalau sudah ada, alatnya tuh yang ada seperti apa sih? Kita harus mempelajari dulu tuh. Nah, kenapa agar benar-benar alat yang kita miliki itu tetap update dan itu tidak menjadi permasalahan di kemudian harinya. Itu makanya kita harus benar-benar melakukan riset kita sendiri kalau setelah kita menemukan ide. Karena memang kalau menurut saya riset itu sangat penting. Kita browsing internet untuk mengecek apakah ide itu ada atau enggak. Karena kalau misalkan gini, alat ini misal kita baru tahu misal alat ini misal apa ya NPR gitu. Kita baru tahu ini karena baru lihat di webinar gitu. Tapi ternyata di mana-mana itu sudah ada. Itu sudah sering sih terjadi karena memang kita masih dalam proses belajar. Jadi itu tidak masalah. Yang penting selalu lakukan risetnya. Nah, yang kedua adalah diskusikan dengan orang lain. Ya. Contohnya adalah seperti hari ini kita melakukan brainstorming ide. Itu adalah sebenarnya lebih mendiskusikan ide-ide yang ada di dalam diri teman-teman, biar itu tidak menjadi dilema sendiri dan akhirnya tidak digunakan ide itu. Gitu. Karena itu sangat sayang sekali. Gitu. Teman-teman sudah punya ide, tapi akhirnya bingung. Ini harusnya gimana, develop idenya gimana. Jadi setelah kita dapat ide, itu sebenarnya kita harus kita harus cepat develop ide itu. Jadi harus menumbuhkan ide itu. Kalau enggak kita cepat-cepat tumbuhkan, lupa lama-lama. Itu juga yang sering saya alami soalnya. Karena udah terlalu lama dan nggak didiskusikan dengan orang lain, tidak ada ketindaklanjutnya idenya seperti apa, ya akhirnya terbengkalai dengan kesibukan-kesibukannya lainnya. Nah, mungkin kalau dari saya sih seperti itu terkait ide itu. Ini sebenarnya juga setelah ini sebenarnya ada studi case, tapi mungkin sebelum studi case kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusikan dulu atau tiba-tiba atau ada idenya yang seperti apa yang mungkin lebih berkaitan itu dengan KTL, mungkin bisa langsung diskusikan aja. Seperti itu. Atau mungkin bisa gini juga karena ini kan Environmental Research Club ya. Kalau misalkan teman-teman sekarang sedang mengerjakan PKM terus mau menanyakan sesuatu juga tidak masalah. Karena memang ini sebenarnya lebih forumnya sharing seperti itu. Mungkin silakan kalau ada mau diskusikan itu. Ini kan apa ya? Mungkin dari Mbak Safa gitu. Ada yang mau didiskusikan gitu atau udah punya ide sebelumnya? Atau sekarang mungkin sedang mengerjakan PKM atau seperti apa? Enggak, Mbak, saya nggak punya ide, Mbak. Nggak punya ide? Iya, Mbak, masih nggak tahu. Nggak tahunya itu seperti apa? Maksudnya kamu, ini kalau misalnya kamu melihat permasalahan-permasalahan, itu coba saya juga permasalahannya. Coba, oke. Ini mungkin bisa jadi permasalahan yang saya angkat ini bisa jadi bukan menjadi interest kamu, tapi coba kita amati bersama ya. Karena kalau misalnya ide itu juga termasuk dari interest kita. Jadi kalau kamu lebih interestnya misal di air minum atau apa, mungkin ini bukan menjadi interest kamu, kalian lebih ke sampah. Nah, menurutmu kalau dari sini itu permasalahannya itu apa? Kalau dari studi case yang saya tampilkan ini. Sampah gitu, Mbak. Nah, terus sampah yang gimana? Apa yang jadi benar-benar dia masalahnya? Apa, Pak? Sampah itu kan sebenarnya kalau jadi sampah itu tidak akan menjadi masalah kalau ditempatkan pada tempat yang benar. Ini kan sampah menjadi masalah karena tidak ditempatkan di tempat yang benar. Ini
sungai yang seharusnya tidak ada sampah, kok bisa ada sampah? Nah, itu kan yang menjadi masalahnya. Jadi ada yang tadi saya bilang kondisi ideal dan kondisi tidak idealnya. Ada gap di situ. Sebenarnya kalau menurut kamu, kalau dari permasalahan ini, gimana sih cara penyelesaiannya? Yang Safa tadi. Mungkin tidak perlu terlalu teknologis sekali, atau gimana sih cara penyelesaiannya yang simpel menurut kamu? Sebenarnya kalau PKM itu kan kita sebenarnya tidak menuntut terlalu gimana ya, kecuali PKM riset itu memang menuntut harus ada keterbaruan. Tapi kalau misalnya PKM kemasyarakatan dan lain sebagainya itu kan yang lebih diutamakan adalah peran masyarakat sebenarnya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini kan kalau kita bisa misalkan mengajak orang-orang yang di sekitar situ terutama untuk membersihkan ini, atau setidaknya kayak bergotong royong bersama untuk membersihkan ini, atau membuat sebuah alat yang gimana kita mempercepat ini kan dia harus pakai apa namanya itu alat berat ya untuk mengambil sampahnya. Nah, kalau misalnya kita bisa memberdayakan masyarakat dan bisa membuat alat yang simpel aja untuk ngambil sampah, itu sebenarnya adalah sebuah ide. Gitu. Dan ini pun saya juga kemarin sempat searching juga di internet. Alat-alatnya untuk membersihkan itu ada banyak sekali. Dan ini salah satunya yang automatic reverse solid waste scraper itu alatnya anak ITS sendiri. Dan sebenarnya ini semua alatnya itu memang kalau cara buatnya, ini bukan cara buatnya yang saya bilang ya, tapi lebih kepada idenya. Jadi idenya sebenarnya sama untuk membersihkan sungai. Tapi alat-alatnya berbeda cara pengerjaannya. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat misal dari yang Aquadrone maupun automatic reverse solid waste ini, itu keduanya kan yang bisa diambil hanya sedikit. Ada batasan masanya. Mungkin beda kalau yang interceptor yang 001 itu memang karena skalanya yang buat pemerintah jadi gede. Kalau yang Aquadrone ini kan memang dari perusahaan kalau nggak salah, perusahaan Belanda kalau itu untuk mengambil sampahnya. Nah, kalau yang ini kan yang automatic reverse solid waste itu kan dari mahasiswa sendiri sebenarnya, dari PKM juga. Nah, kan mirip idenya sebenarnya, tapi alatnya itu kan yang diciptakan berbeda. Nah, itu sebenarnya bisa aja sesimpel itu. Atau kita bisa lebih simpel lagi. Ini yang di gambar pertama itu misal dibuat jaring aja sebenarnya. Tapi kalau dibuat jaring ini adalah ketika air sungainya mengalir. Tapi kalau yang tadi itu kan air sungainya diam. Sehingga kalau air sungainya diam, berarti kita yang harus ambil bolanya itu. Kita nggak bisa menunggu sampai air sungainya lewat baru kita bisa ambil. Nah, kan seperti itu makanya. Jadi ya sebenarnya ide itu ada banyak. Kamu tinggal tertariknya di apa? Seperti itu. Ini kan lebih ke sampah ya. Kalau ini misalkan nih kita bangun, kita ciptakan ini, terus kita bantu masyarakat sekitar, kita bina coba masyarakat sekitar untuk bisa menerapkan ini. Jadi kita nggak usah lebih mengajak kerja sama masyarakat lah intinya untuk alat ini bisa berjalan. Maka sebenarnya sudah menjadi sebuah ide yang baru sebenarnya. Dan pun itu efeknya akan sangat besar karena membersihkan sampah di sungai. Atau kita mau menyelesaikan dari benar-benar awalnya, yang artinya kesadaran masyarakat di sekitar situ untuk tidak membuang sampah itu juga bisa. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ambil lah. Tapi mungkin yang kita bingungkan adalah ide itu yang dulu mungkin pernah saya alami juga ya. Itu kayak terlalu banyak permasalahan dan kita tidak bisa mengerucutkan jadi satu gitu. Ini sebenarnya penyelesaiannya tuh yang paling awal tuh yang gimana sih? Menurut saya sekarang itu teman-teman jangan pikirkan itu dulu. Karena pada dasarnya PKM itu adalah menyelesaikan perbagian. Jadi kita memang PKM itu nggak bisa kita menyelesaikan satu PKM terus bisa menyelesaikan semua permasalahan itu enggak. Jadi satu PKM itu selesaikan dulu satu permasalahan sedikit, selesaikan dulu masalah itu sedikit. Nah itu sebenarnya sudah menjadi sebuah ide yang bagus.
tidak perlu kita bisa menyelesaikan semuanya. Misal kita lihat sungainya benar-benar bersih atau benar-benar dalam waktu 1 bulan doang bersih, ya kita bisa aja bersihin cepat. Tapi kan nanti kalau misal terus sampahnya ada lagi kan sama aja. Seperti itu. Kalau kalau yang Mustafa sendiri ketertarikannya sebenarnya di bidang apa sih? Ingin tahu coba. Karena memang ide PKM itu kalau menurut saya tidak bisa dipaksakan sih. Ketertarikannya di hal yang seperti apa? Kalau saya sih tertarik di bidang sampah ini sih, Mbak. Oke. Kamu tertariknya lebih ke mengolah atau mengelola? Pengelolaannya. Oh, pengelolaan ya. Sebenarnya kayak gini-gini bisa sih, bisa menjadi salah satu ide pengelolaan sampah. Jadi kalau kamu misalkan gini di PKM itu, yang penting kamu udah pernah terjun sekali aja di PKM, pasti akan ketagihan. Jujur, saya sendiri seperti itu. Sekali aja udah pernah terjun dengan ide apa gitu, pasti akan nanti kalau apalagi udah dana misalnya, pasti akan pengen lagi karena ada ide-ide yang lain. Ide itu banyak sebenarnya. Terus banyak sekali ide-ide itu. Jadi kalau tidak ada ide sebenarnya bukan tidak ada ide sih, Safa. Lebih ke kamu mungkin bingung, ini tuh yang mana sih mau diselesaikan dulu atau ini tuh mau arahnya kemana sih? Itu sih kayaknya mungkin yang kamu bingungkan. Karena permasalahannya ada banyak ya. Apalagi masalah sampah nih, di mana-mana masalah sampah kan. Sampah di sungai, belum sampah di jalanan, belum sampah yang berserakan di mana ya, di jalanan, mungkin sih tempat pemakaman atau apa, banyak sampah itu di mana-mana, ya kan? Apalagi pengelolaan sampah, banyak sekali permasalahannya. Tapi kan cara penyelesaiannya itu jangan terlalu dipikir yang bermuluk-muluk kayak ini. Misal ini kan kalau dilihat tadi kan memang bikin alat ya. Nah, kalau ini kan memang dia sifatnya lebih bikin alat yang bisa mengambil itu. Tapi sebenarnya ini juga masih ada kekurangan, masih banyak kekurangan alat ini. Misal pertama, dia nggak bisa menampung yang banyak, ya kan? Yang kedua mungkin kalau ini kan maksudnya berbasis IoT, satunya mungkin enggak, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya masih banyak pengembangan itu. Kalau misal kamu mau yang banyak gitu, ini kan alatnya ini kan mungkin ini alatnya nggak terlalu mahal karena itu hanya pakai jadikan buat ngapung ya. Kalau mau misalnya bikin alat, tapi alatnya besar mungkin bisa mencakup seluruh sungai, tapi dia alatnya adalah bisa dipasang di sana. Jadi jangan besar langsung kita otong-otong angkat-angkat gini kan agak susah sih angkat-angkatnya gitu. Kita rakitnya di sungainya. Jadi alatnya itu bisa dibilang portable lah. Bisa dirakit-rakit gitu. Itu kan akan lebih, menurut saya itu bahkan lebih bagus. Walaupun alat kita manual. Jadi kayak bikin scraper di atasnya itu nanti agak digaruk, agak didalemin dikit scrapernya. Jadi kan hanya satu waktu memang. Jadi tidak akan kita operasikan selama mungkin, tapi hanya dalam satu waktu tertentu kita operasikan, kita ambil, kita scrap, udah ambil, nah kan, tapi dibuatnya lebar alatnya. Jadi bisa kita pasang sesuai dengan lebar sungai. Contohnya kayak gitu. Nanti bisa ditarik, misal kita menariknya pakai apa? Kita bisa tarik pakai perahu-perahu nelayan atau gimana? Atau kita pakai motor. Kan juga sudah menjadi ide sebenarnya. Tinggal kita mau nggak mengaplikasikannya atau menuangkan dalam sebuah PKM. Dan saya tadi lihat juga belum ada yang seperti itu sih. Kalau ini kan memang kelebihannya adalah otomatis yang pasti. Tapi kalau menurut saya otomatis atau enggak itu tergantung juga. Karena kalau otomatis itu kan nanti ada keterbatasan jarak juga karena dia sistemnya IoT dan juga nanti kan kalau kita mengambil sampah kan yang penting sampahnya bisa benar-benar bersih. Ini kan memang apa ya? Kalau yang aquadron itu airnya kan harus tenang, tidak bisa dalam air yang dia mengalir gitu.
Tapi kalau misal kita manual, tapi kita bisa dalam berbagai kondisi, kita bisa dalam kondisi air mengalir atau enggak, kita sudah lihat plus minusnya. Banyak sih, kayak sistem scraper itu contohnya gini. Scraper ya. Kayak bisa yang scrapernya clarifier gitu. Nah, ya, nah, di scraper itu kan bisa men-scrap ini kan kayak yang alas ini kan namanya kan scraper. Jadi dia bisa menarik. Nah, bayangkan ini panjangnya ini, misalnya ini memenuhi, ini karena dirakit misal, membuatnya dirakit, terus nanti misalnya di sini ada motornya, ditarik ke arah kamu atau ke arah nelayannya atau yang bawa perahunya itu kan udah bisa membersihkan nanti gini-gininya. Nah ini nanti agak ditekuk misal, ini agak ditekuk biar nanti bisa sampahnya terkumpul di depan. Nah nanti tinggal dipinggirkan, diambilin di pinggir. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu ide. Banyak sebenarnya ide-ide yang bisa dikembangkan hanya dari melihat, misal dari yang tadi ini. Atau kamu tiba-tiba kepikiran ide lagi siapa? Gimana? Belum, Mbak. Itu kalau belum coba itu tadi, coba diajukan PKM yang ide yang tadi saya bilang. Coba diskusikan sama dosen. Itu bisa jadi salah satu ide itu. Karena ya memang kita, kalau kita lihat tadi dari dua alat yang sebelumnya kan dia nggak bisa mengambil secara banyak. Kalau kita misal alatnya kayak tadi, scrapnya bisa mengambil banyak sebenarnya. Dikumpulkan di satu tempat. Jadi bisa cepet lah bersihin sungainya. Kalau kita ngemungutin satu-satu kayak pakai orang gitu kan lama. Apalagi kalau pakai alat berat, bayar lagi alat beratnya. Makanya dia jadi sebuah ide lah seperti itu. Coba nanti bisa. Atau kamu ada permasalahan itu di lingkungan sekitarmu, juga bisa kita diskusikan bareng. Oke? Atau mungkin yang lain ada lagi yang mau diskusikan. Ini kan tadi coba membahas sampah. Jadi yang memang saya studi case itu lebih sampah sih. Saya studi case-nya tadi karena memang itu yang sering kita jumpai. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin ada sekarang kepikiran ide dan mau diceritakan, silakan. Aku, Mbak. Apa-apa? Silakan. Aku mau tanya dulu sebelumnya. Ya. Itu kan ada air lindi, Mbak ya. Itu ada yang bisa di-recovery dari air lindi. Kenapa? Putus suaranya, Sun? Air limbah kenapa? Air lindi sampah. Air lindi? Aduh, suaranya putus. Apa? Air lindi apa? Mau diolah? Atau diapain? Di chat. Oke, sambil menunggu Mas Surya yang ngechat, mungkin ada teman-teman lagi yang mau cerita idenya. Ini PKM kan sekarang lagi berjalan ya. Paling habis PKM ini berjalan, habisnya udah pengumpulan lagi proposal PKM. Terus gitu terus ini. Kesempatan yang makin banyak sebenarnya angkatan 2020 ini. Karena masih awal, masih bisa kesempatan 3 kali mencoba lagi PKM. Silakan. Ada yang bisa di-recovery nggak, Mbak, dari air lindi? Soalnya pengen nge-recovery something dari situ. Oke, air lindi. Ini sebenarnya dulu pernah saya PKM air lindi. Cuman air lindi itu memang sih kalau dari penelitian yang saya lakukan, saya bukakan penelitian yang pernah saya lakukan ya. Kayaknya Surya juga udah pernah baca ada penelitiannya lindi-lindi itu.
Nah, kalau ini sebenarnya dulu memang fokusnya itu saya bukan recovery, tapi alat yang saya gunakan, yang ini, alat elektrokimia itu dia bisa langsung recovery. Jadi kan dia ada di alatnya ini, saya besar ya. Ini nggak kelihatan. Oh ini dari sini ya. Alatnya ini kan ada 1, 2, 3. Ada 3 kompartemen. Nah, kompartemen tengah ini sebenarnya adalah untuk resirkulasi airnya, resirkulasi terus-menerus gitu. Nah, ketika resirkulasi itu, amonia yang dari, karena ini kan pakai kimia, amonianya itu dia terkumpul di tengah. Nah, amonia atau yang notabene adalah NH4 itu kan sebenarnya adalah nutrien. Nah, itu sebenarnya bisa di recovery nutriennya. Gitu. Jadi kalau lindi yang paling mudah di recovery itu dari nutriennya. Karena lindi itu gini, sebenarnya kalau kamu mau recovery itu jangan yang sangat-sangat sulit kayak lindi. Ya, lindi bagus sih sebenarnya buat ide recovery karena memang dia sulit didegradasi dan lain sebagainya. Cuma dia itu masalahnya karena dia sulit didegradasi itu tadi, pengambilan daripada amonianya itu juga sebenarnya yang mau dijadikan pupuk itu sebenarnya juga sulit. Ini kemarin kalau nggak salah itu peningkatannya itu kayaknya nggak sampai 50% deh perpindahannya. Jadi kandungan amoniumnya di sini nggak terlalu banyak sebenarnya. Cuman kan di sini gini, mungkin kamu berpikir bahwa oh pupuk itu kan udah sangat umum ya. Tapi kan di sini kalau misalkan melalui alat ini, itu dia benar-benar murni. Artinya ya amoni aja. Nah kan kalau misal kita mau gini, kalau kita misal ini, jangan digunakan sebagai pupuk yang ke tanah, tapi digunakan sebagai nutrien untuk air limbah. Jadi dalam pengembangan air limbah. Misal gini, kalau kita mau membuat reaktor anaerobik atau anaerobik, terutama anaerobik ya, anaerobik itu dalam pengembangan reaktornya itu butuh yang namanya nutrien. NPK, perbandingan 350, 100, sama 1. Nah, M-nya itu butuhnya dari ini sebenarnya. Nah, itu sebenarnya peluangnya. Jadi ketika kamu presentasi jangan bilang pupuk yang ini, tapi bilanglah sebagai nutrien. Nah, itu yang juga baru saya temuin pas aku kerja. Bilangnya pas sebagai nutriennya itu kan karena dia udah murni, N-nya yang N amonium aja. Nah, dia itu kan tidak akan mengontaminasi. Jadi ketika kamu menambahkan ke dalam anaerobik atau aerob reaktornya kayak MBR atau SBR atau apa, itu kan dia bisa benar-benar murni. Gitu. Ada peluang sih sebenarnya. Kalau fosfatnya, setahu saya nggak seberapa tinggi. Amonianya tinggi. Bisa amonia tinggi karena memang ada proses-proses degradasi yang ada di ini kan, apa di sampahnya. Cuma kalau fosfat nggak tinggi, jadi yang bisa kamu recover sebenarnya hanya nutrien. COD itu justru akan membuat masalah. Juga logam-logamnya, kamu juga kalau kamu mau recovery logam tidak bisa memastikan karena itu bisa beda-beda, tergantung juga apa namanya. Kalau misal nutrien kan udah pasti ada di semua TPA, pasti ada amonianya karena dia prosesnya di situ kan ada aerobik dan lain sebagainya karena ketumpuk-tumpuk gitu loh. Nah kalau misalkan kamu mau recovery logam yang mungkin terbawa di situ, itu pasti nggak akan stabil. Jadi itu nggak akan nggak akan menjadi ide yang benar-benar bagus lah. Kalau bisa recovery, sebenarnya recovery lah amoniumnya. Tapi kenapa memilih lindi, Sur? Nggak pengen dibah yang lain? Yang lain cuma pendapatnya aja. Apakah itu worth it apa enggak? Kalau menurutku recovery lindi itu ya enggak Mbak ya? Enggak sih, kalau jujur aku tuh enggak seberapa worth it. Artinya gini, banyak kalau sebagai PKM akan banyak sekali celah yang bisa dipatahkan. Tapi bukan berarti ini nggak bisa dikerja. Maksudnya gimana ya? Kalau pada suatu ketika nanti ini mau diolah lagi pun nggak apa-apa. Maksudnya gimana ya? Masih ada limbah lain yang bisa kita recovery gitu loh. Yang lebih kaya.
jangan lindi gitu. Lindi itu susah gitu soalnya. Kecuali idenya gini. Jangan recovery jadikan ide utama. Tapi misal idenya itu pengolahan air limbah, tapi ada recovery-nya gitu. Nah, itu baru masuk. Atau misalkan apa ya? Nutrien ya. Ya itu. Kayak limbah pabrik gula itu kayaknya bagus juga, Mbak ya. Benar, betul sekali. Refinery ya, biodiesel. Pabrik itu sebenarnya itu ya, itu banyak banget apa ya nutriennya, serius. Itu susahnya adalah ketika kita kan, kalau kita kan masalahnya bukan suatu umum yang bisa kita ambil gitu loh, itu susahnya. Tapi kalau mau tahu ya, itu limbahnya itu nutriennya banyak, COD/BOD-nya tinggi, dan itu bisa menghasilkan biogas bagus. Terutama misal limbah sawit. Limbah sawit itu COD/BOD-nya itu benar-benar tinggi banget tingginya. 150 ribuan. 65.000. Pokoknya dan itu limbahnya pasti biodegradable. Enaknya apa kalau limbah kayak gitu? Bisa kamu olah menjadi anaerobik. Kan soalnya kalau anaerobik itu menghasilkan metan ya. Nah, tapi dengan COD-nya tinggi itu, metan yang kamu hasilkan itu bisa benar-benar banyak dan melimpah. Gitu. Makanya beda dengan gini. Bisa kayak kita membuat biogas dari makanan sisa dan lain sebagainya. Nah, makanan sisa itu kan sebenarnya ini dia. COD/BOD-nya nggak seberapa tinggi. Beda dengan pomenya tinggi banget. Refinery gula itu tinggi banget kandungan COD/BOD-nya. Itu sih. Kalau kamu mau mengolah itu dan menjadikannya sebagai biogas, itu akan sangat-sangat menguntungkan. Dan biogasmu itu nanti bisa, kan karena kandungan metannya tinggi, jadi kan kalau di biogas itu ada CO2, ada metananya ya. Tapi kalau di pomade dan lain sebagainya itu metananya itu bisa benar-benar tinggi gitu. Itu yang bisa kita manfaatkan kan, konversi sebagai listrik. Itu makanya kalau misalnya mau ke sana itu bagus banget tuh. Itu di recovery bagus, di anaerobik bagus, limbah-limbahnya sebenarnya sangat menguntungkan sekali lah buat PKN. Aku mau coba ke sana. Bagus banget. Kalau kamu butuh data-data, itu sebenarnya aku punya data, tapi ya menghilangkan nama perusahaannya. Jadi aku dimarahin. Bisa itu. Kamu butuh data-data COD gitu. Bisa. Pokoknya olah aja pakai anaerobik, pasti udah sangat menguntungkan sekali itu. Biogasnya maupun dari segi biogasnya sih yang paling menguntungkan. Udah cepet aja ini. Ini gitu. Kamu ada kah pabrik gula dekat sana? Ada, Mbak. Oh, mantap. Bau kan masih ya? Ya, itu bau banget soalnya. Bau banget. Baunya ya? enak lagi. Ya, iya sih. Tapi limbahnya coba, baunya nggak enak. Justru limbah yang bau busuk dan bau amonia itu sebenarnya salah satu ciri, tapi bukan jadi satu ciri ya. Salah satu ciri bahwa limbah itu akan sangat mudah untuk didegradasi dan mudah untuk dimanfaatkan sebagai biogas. Gitu. Benar. Oke, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Bagaimana, Ilma? Kayaknya udah begitu cukup kan, Mbak ya? Soalnya udah jam 9 juga. Iya, benar. Aku serahkan ke Ilma buat ditutup. Oh iya Mbak, ini karena waktunya sudah habis. Oke. Jadi ini sudah masuk ke sesi yang terakhir, yaitu penutup. Terima kasih Mbak Nafiah atas materinya, terus sharing-sharingnya. Ya. Sangat bermanfaat. Untuk mengakhiri pertemuan ini,
diakhiri dengan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Apakah bisa on cam semua? Coba deh. Jihan bisa dibantu untuk dokumentasi. Ini kan satu layar aja ya, satu slide aja. Boleh semua on cam. Oke, mungkin aku mulai aja ya. 1, 2. Oke, lagi ya. So, boleh. 1, 2. Oke, udah. Udah kok. Oke, makasih ya. Oke, terima kasih. Ya, Semangat, semangat untuk mendevelop idenya. Siap. Oke. Ini aku mau evaluasi bentar ya. Bentar aja. Oke. Tadi evaluasinya pertama